Saya Alisa Pujasuti merasa senang dapat hadir menemani para pemirsa semua dalam berita terkini. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang remaja yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera, lebih tepatnya di depan Indah Foto. Selamat sore para pemirsa semua, saya sedang berada di rumah kediaman korban kecelakaan tunggal. Langsung saja kita wawancarai. Misi Kak, boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai terkait kecelakaan sebelumnya? Oke, itu. Pertanyaan pertama, apa penyebab kecelakaan itu? Penyebabnya itu dari diri sendiri, karena memang awal pertama berkendara udah kencang-kencang. Dari situ awalnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan kecelakaan itu terjadi? Itu terjadi pas hari Jumat malam, jadi malam Sabtu lah, dibilang jam 7.30. Pertanyaan ketiga, di mana lokasi kecelakaan itu? Lokasinya itu di fotokopi Indah fotokopi. Depannya pas di situ ada jalan-jalan yang berlubang, pas lah di situ kejadian. Oke, kita lanjut di pertanyaan keempat. Siapa yang terlibat dalam kecelakaan itu? Yang terlibat itu aku pribadi, karena aku yang bawa kereta. Terus ada satu anak dari anak pendeta, namanya Fidel. Umurnya itu sekitar 8 tahun. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Tadi udah saya bilang kalau kecelakaan itu terjadi awalnya karena ngebut kencang-kencang dari awal dan kurang fokus. Jadi pas kita berkendara, kefokusan itu menghayal mungkin. Jadi kita pun kencang, tiba-tiba rem cakram depan tanpa rem kiri. Jadi ban depan mungkin terpleset atau masuk lubang yang rusak di jalan raya, jadi itu yang menyebabkan jatuh. Pertanyaan keenam, bagaimana kronologi kecelakaan? Kronologinya itu pertama kali itu gara-gara mau makan bakso. Waktu itu mau makan bakso tuh, terus belum sampai di tempat makan bakso, pas di jalan kita ngebut-ngebut, tapi karena tiba-tiba ada di depan jalan raya yang berlubang, kita terkejut waktu itu, rem cakram depan tidak terkendali lagi, jadi dalam jatuh. Dan waktu itu banyak orang juga yang melihat, mereka membawa ke pinggir jalan, dan dibawa ke pinggir jalan karena ditengok berdarah. Aku kira itu dari kepala, tapi dari sini. Ini dijahit. Karena berdarah di sini, dia bawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas diperbaiki, diperban atau ini dijahit. Siap itu dibawa ke rumah. Di rumah lah dirawat. Pertanyaan terakhir, apa yang Anda rasakan setelah kejadian itu? Pas kejadian memang nggak ada rasa sakit, mungkin rasa malu. Tapi sekarang sudah kejadian, rasa sakitnya udah mulai muncul. Badan sakit, luka-luka perih, berjalan pun susah, makan pun susah, nyanyi pun susah. Jadi kegiatan kita itu nggak bisa kita lakukan lagi gara-gara kecelakaan yang kita alami. Jadi segala pekerjaan kita jadi terhalang. Terima kasih waktunya Kak. Demikian pemirsa wawancara kami bersama salah satu korban kecelakaan tunggal dari Kak Dahlia Manurung. Saya Alisa Pujasuti melaporkan.